Konflik antara Israel dan Iran, dua kekuatan yang telah lama berdiri di garis berseberangan, akhirnya meletus dalam bentuk konfrontasi terbuka. Namun pertanyaannya, apa yang sebenarnya menyulut bara peperangan ini? Apakah semua ini semata-mata soal ambisi nuklir? Ataukah tersembunyi kisah yang lebih dalam, lebih kelam, dan jauh lebih mengakar dari sekedar senjata dan strategi? Dalam narasi ini, kita tidak akan berpihak, tetapi kita akan mencoba memahami. Kita bisa melihat konflik ini bukan sekedar tentang siapa yang benar atau siapa yang salah, melainkan tentang bagaimana sejarah, trauma, dan kekuasaan membentuk dunia yang rapuh tempat kita berdiri hari ini. Hubungan antara Iran dan Israel, yang kini dipenuhi ketegangan tajam dan permusuhan terbuka, pada mulanya tidak dibentuk atas dasar antagonisme mutlak. Pada tahun 1979, revolusi Iran mengguncang fondasi kekuasaan monarki, menggulingkan Shah Mohammad Reza Pahlavi, penguasa terakhir dari dinasti yang telah berkuasa selama lebih dari 2.500 tahun. Kejatuhan rezim otoriter ini tidak terjadi secara tiba-tiba, tetapi mengikuti pola historis yang terjadi secara tak terelakkan. Kesalahan strategis Shah terletak pada ambisinya yang terlalu besar dan langkah-langkah modernisasi yang terlalu cepat, tanpa membangun legitimasi sosial yang cukup kuat. Di paruh kedua abad ke-20, Shah bukan sekadar figur nasional, ia adalah aktor utama dalam geopolitik global, didukung oleh kekuatan Barat, terutama Amerika Serikat sebagai benteng sekuler terhadap komunisme dan radikalisme Timur Tengah. Namun di dalam negeri, muncul sosok penantang yang kelak mengubah arah sejarah Iran, Ayatollah Imam Sayyid Ruhollah Musafi Khomeini. Di mata banyak rakyat, Ayatollah menjadi simbol perlawanan terhadap tirani dan representasi harapan bagi mereka yang tertindas oleh represi politik dan ketimpangan sosial. Konflik antara keduanya, Shah dan Ayatollah, berkembang menjadi antagonisme ideologis yang dalam, bahkan nyaris obsesif bagi sang raja. Perlawanan yang dipimpin Ayatollah berlangsung hampir sepanjang hidupnya, melintasi pengasingan, pengaruh diaspora, dan gelombang mobilisasi massal rakyat Iran. Pada akhirnya, Shah kehilangan pijakan politik dan legitimasi moral. Ia dikalahkan oleh kekuatan revolusioner yang tidak hanya menumbangkan kekuasaan, tetapi juga mengganti fondasi negara. Kemenangan Ayatollah bukan hanya kemenangan individu, melainkan kemenangan paradigma baru, Islamisme revolusioner, yang kemudian melahirkan fondasi negara teokratis Iran. Sejak saat itu, peta politik dunia berubah, dan sebuah babak baru dalam sejarah konflik ideologi global pun dimulai. Pada tahun 1902, ayahnya Ayatullah, seorang ulama yang dikenal karena kritik sosialnya terhadap kekuasaan lokal dan kolonial, tewas ditembak dalam sebuah insiden yang hingga kini masih menyisakan banyak tanda tanya. Peristiwa tersebut bukan sekedar kehilangan personal, melainkan membentuk fondasi psikologis dan ideologis bagi Ayatullah di kemudian hari. Dalam catatan-catatan reflektifnya, Ayatullah berkali-kali menuding Reza Shah, pendiri dinasti Pahlavi, sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kematian ayahnya. Meskipun tuduhan ini tidak pernah dibuktikan secara hukum, trauma kolektif dan kecurigaan itu menjadi bagian dari narasi perlawanan yang ia bangun selama hidupnya. Ketegangan ini terus membayangi relasi simbolik antara Ayatullah dan Reza Shah. Ia tidak hanya menentang Shah sebagai penguasa politik, tetapi juga sebagai representasi dari ketidakadilan struktural, yang menurutnya dimulai dari luka sejarah personal. Dalam pandangan Ayatullah, Reza Shah bukan hanya diktator sekuler, tetapi juga pelindung kekuasaan zalim yang bertanggung jawab atas pembunuhan ayahnya. Ayatollah Imam Sayyid Ruhollah Musafi Khomeini lahir pada tanggal 24 September 1902 di kota kecil Khomein, Iran, dalam keluarga ulama Syiah terkemuka. Sejak usia muda, Ayatullah menempuh pendidikan agama secara intensif. Ia belajar di Hauzah, lembaga pendidikan Islam tradisional. Ia memperdalam filsafat Islam, hukum fiqh, logika, dan mempelajari karya-karya filsuf muslim klasik seperti Mulla Sadra, serta memahami filsafat barat yang kelak ia kritik tajam. Dalam lingkungan belajarnya, Ayatullah menonjol sebagai murid yang cemerlang. Di saat teman-teman sebayanya masih tenggelam dalam permainan, ia telah tenggelam dalam bacaan. Khususnya Al-Quran yang menjadi dasar spiritual dan intelektual dari perkembangan awalnya. Pada dekade 1940 hingga 1950-an,
Ayatullah mulai mengembangkan pandangan bahwa Islam harus menjadi dasar pemerintahan, bukan sekadar urusan ibadah. Ia menentang modernisasi sekuler yang dipaksakan oleh Reza Shah dan putranya Muhammad Reza Pahlavi, yang menurutnya meniru sistem Barat dan mengikis identitas Islam bangsa Iran. Puncak perlawanan awal Ayatullah terjadi pada tahun 1963, ketika ia mengkritik keras program reformasi sosial dan ekonomi Shah yang dikenal sebagai Revolusi Putih. Ia juga mengecam hubungan erat Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Akibatnya, Ayatullah ditangkap dan dipenjara lalu diasingkan ke Turki, Irak, dan akhirnya ke Perancis. Selama di pengasingan, Ayatullah terus menyebarkan gagasan perlawanan melalui kaset ceramah dan risalah yang diselundupkan ke Iran. Ia memformulasikan konsep wilayat al-faqih, kepemimpinan oleh ulama, yakni teori bahwa seorang faqih, ahli hukum Islam yang adil harus memimpin negara jika Imam Mahdi belum kembali. Gagasan ini menjadi fondasi teokrasi Iran modern. Dengan membangun jaringan luas di kalangan pelajar agama, buruh, mahasiswa, dan rakyat miskin kota, Ayatullah menjadi simbol perlawanan terhadap Shah dan dominasi asing. Revolusi akhirnya meletus secara massal pada 1978 hingga 1979. Pada 1 Februari 1979, Ayatullah kembali ke Iran setelah 15 tahun di pengasingan dan disambut oleh jutaan rakyat. Beberapa minggu kemudian, monarki Pahlavi runtuh dan Iran resmi menjadi Republik Islam. Ayatullah diangkat sebagai pemimpin tertinggi dengan otoritas politik dan spiritual tertinggi dalam sistem baru. Dalam pandangannya, Ayatullah menolak keras pengaruh Barat, terutama Amerika Serikat yang ia sebut sebagai setan besar. Ia memutuskan hubungan diplomatik dengan Amerika, mendukung gerakan Islamis di seluruh dunia, dan memperkenalkan sistem pemerintahan negara teokratis yang demokratis terbatas di bawah kepemimpinan ulama. Ayatollah Imam Sayyid Ruhollah Musafi Khomeini wafat pada tahun 1989, namun warisannya terus hidup dalam struktur politik Iran hingga saat ini. Ia dikenang sebagai arsitek revolusi Islam, penantang hegemoni Barat, dan pendiri ideologi pemerintahan berbasis hukum Islam di era modern. Setelah Ayatollah Khomeini wafat pada 3 Juni 1989, Iran menghadapi pertanyaan kritis, siapa yang layak menggantikannya sebagai pemimpin agung? Secara tradisional, posisi rahbar atau pemimpin tertinggi Iran mensyaratkan seorang marja, yakni ulama tertinggi dalam hierarki keagamaan yang menjadi rujukan umat. Namun hampir semua marja pada masa itu tidak aktif secara politik, atau tidak mendukung penuh doktrin wilayat al-faqih versi Ayatullah yang kuat secara politik. Dalam kondisi tersebut, Majelis Kobregan, lembaga konstitusional yang berwenang memilih rahbar, melihat bahwa Ayatullah Imam Sayyid Ali Khamenei adalah figur kompromi ideal. Ali Khamenei adalah seorang ulama Syiah dan aktivis revolusioner yang aktif dalam gerakan menentang Shah Pahlavi. Ia dipenjara dan diasingkan beberapa kali karena aktivitas politiknya. Dan setelah kemenangan Revolusi Islam 1979, Khamenei menduduki berbagai posisi penting, yaitu anggota Dewan Revolusi Islam, Imam Salat Jumat Tehran, dan Presiden Iran tahun 1981 hingga 1989, menggantikan Muhammad Ali Rajai yang terbunuh dalam serangan bom. Walaupun Ali Khamenei bukan ulama berpangkat tertinggi secara keagamaan, Khamenei dikenal sangat loyal terhadap visi ideologis Ayatollah, terutama dalam hal doktrin wilayat al-faqih, kepemimpinan ulama. Oleh karenanya, konstitusi Iran diamendemenkan pada 4 Juni 1989, sehari setelah wafatnya Ayatollah untuk memungkinkan ulama dengan derajat keilmuan yang cukup dapat menjadi pemimpin tertinggi. Dalam suasana darurat dan konsensus politik, Ali Khamenei secara resmi ditunjuk sebagai pemimpin agung Iran. Setelah diangkat, Khamenei secara bertahap mengonsolidasikan kekuasaan religius dan politiknya. Ia memperkuat pengaruhnya di berbagai institusi kunci seperti Garda Revolusi, Dewan Penjaga Konstitusi, Kehakiman, serta media dan sistem pendidikan agama. Selama lebih dari 3 dekade kepemimpinannya, ia telah membentuk kembali lanskap politik Iran sebagai negara teokratis yang anti-hegemoni Barat, dengan penekanan kuat pada independensi ideologis, militer, dan nuklir. Sebelum Revolusi Islam 1979, Iran dan Israel memiliki hubungan yang relatif erat.
Di bawah kepemimpinan Shah Muhammad Reza Pahlavi, Iran menjadi salah satu dari sedikit negara Muslim yang secara de facto mengakui Israel. Meskipun tidak membuka hubungan diplomatik secara resmi, Iran menjual minyak ke Israel, menjalin kerjasama militer dan intelijen antara Mossad dan Safak, serta menjadi bagian dari strategi aliansi perbatasan Israel, yaitu menjalin hubungan dengan negara-negara non-Arab di sekitar Timur Tengah, seperti Turki dan Ethiopia, sebagai penyeimbang terhadap negara-negara Arab yang memusuhinya. Kedua negara saat itu berbagi kepentingan bersama dalam menghambat pengaruh Uni Soviet di Timur Tengah, menghadapi nasionalisme Arab dan kekuatan seperti Mesir di bawah Nasser, serta menjaga hubungan strategis dengan Amerika Serikat sebagai sekutu utama. Namun, pada saat revolusi Islam di Iran tahun 1979 menjadi titik balik yang drastis dalam hubungan kedua negara tersebut. Ketika Ayatollah Ruhollah Khomeini mengambil alih kekuasaan dan mendirikan Republik Islam, hubungan dengan Israel diputus total. Israel dipandang sebagai entitas penjajah dan simbol penindasan terhadap umat Islam, khususnya rakyat Palestina. Bahkan kedutaan besar Israel di Teheran diubah menjadi kedutaan Palestina, sebagai simbol dukungan penuh Iran terhadap perjuangan pembebasan Palestina. Israel disebut sebagai setan kecil, sekutu dari setan besar, yakni Amerika Serikat. Sejak 1980-an, Iran mulai mendanai dan melatih kelompok-kelompok melawan Zionis, seperti Hizbullah di Lebanon, serta Hamas dan Jihad Islam Palestina. Ini menjadikan Iran aktor sentral dalam perlawanan bersenjata terhadap Israel, terutama melalui perang proksi di Lebanon, Gaza, dan Suriah. Tak cukup sampai di situ, ketegangan semakin meningkat sejak awal tahun 2000-an ketika Iran mengembangkan program nuklir. Lalu kemudian Israel melihat Iran sebagai ancaman eksistensial. Israel khawatir bahwa Iran bisa membuat senjata nuklir dan akan memperkuat aliansi militan di perbatasannya. Atas dasar itu, Israel melancarkan operasi sabotase terhadap fasilitas nuklir Iran dan melakukan pembunuhan terhadap ilmuwan nuklir Iran, seperti Mohsen Fakhrizadeh. Selain itu, Israel juga melakukan propaganda dukungan diplomatik dan militer untuk membendung pengaruh Iran di wilayah Arab. Israel tidak bisa dipisahkan dari orbit strategis Amerika Serikat. Sejak berdirinya pada 1948, Israel telah menjadi sekutu utama Amerika Serikat di Timur Tengah. Israel menerima bantuan militer, dukungan diplomatik, dan perlindungan geopolitik yang sangat besar. Bagi Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya, Israel adalah benteng demokrasi di kawasan yang dianggap tidak stabil dan penuh ancaman terhadap kepentingan barat. Dalam konteks ini, Iran melihat Israel bukan hanya sebagai entitas kolonial, tetapi sebagai perpanjangan dari kekuatan imperialisme global. Dukungan Barat terhadap Israel, baik dalam forum internasional seperti PBB, maupun dalam bentuk aliansi militer, dipersepsikan sebagai bukti bahwa konflik ini tidak semata-mata regional, melainkan bagian dari proyek hegemonik global yang harus dilawan. Amerika juga memainkan peran kunci dalam mempolitisasi isu nuklir Iran, menuduh Iran sedang mengembangkan senjata pemusnah massal. Sementara di sisi lain tetap mempertahankan ambiguiti strategis terhadap senjata nuklir yang diduga dimiliki Israel. Ketimpangan perlakuan ini semakin memperkuat narasi Iran tentang standar ganda dalam tatanan dunia internasional. Dan tanpa disangka-sangka, dunia dikejutkan pada pertengahan Juni 2025 oleh sebuah operasi militer berskala besar yang dilancarkan oleh Israel dengan nama Sandy Rising Lion. Lebih dari 100 sasaran strategis di wilayah Iran dihantam serangan udara, mulai dari fasilitas pengayaan uranium di Natanz dan Fordow, hingga markas militer dan pusat komando Garda Revolusi Iran. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu melakukan statement propaganda dengan menyatakan bahwa Iran kini berada di ambang memiliki cukup bahan fisil untuk merakit hingga 9 bom nuklir. Ia menegaskan bahwa jika situasi ini dibiarkan tanpa intervensi, potensi senjata tersebut tidak hanya menjadi ancaman eksistensial bagi Israel, tetapi juga mengguncang stabilitas kawasan secara keseluruhan. Namun tindakan tersebut menjadi pemantik dari rangkaian bencana berikutnya. Iran tidak tinggal diam, sebaliknya, mereka merespons dengan kekuatan militer penuh. Melalui operasi balasan, Iran meluncurkan ratusan rudal balistik dan drone ke wilayah Israel. Serangan itu menyasar pangkalan militer, pusat komando, hingga kawasan sipil di Tel Aviv dan Haifa. Sepanjang malam, sirine peringatan udara meraung tanpa henti, menandai eskalasi konflik yang kian tak terkendali. Barangkali ini belum seberapa. Belum sebanding dengan penderitaan panjang yang telah dialami oleh rakyat Palestina. Namun kini konflik tak lagi bersembunyi di balik tirai diplomasi atau operasi rahasia.
Dengan dalih bahwa Iran telah mengakumulasi cukup uranium yang diperkaya pada tingkat tinggi untuk memproduksi beberapa senjata nuklir, Israel melancarkan serangan. Di sisi lain, Iran menolak seluruh tuduhan tersebut. Mereka bersikukuh bahwa program nuklir yang dijalankan sepenuhnya bersifat damai, untuk kebutuhan energi, pengembangan riset medis, dan ketahanan nasional. Terlepas dalam semua manuver ini, rakyat sipil tetap menjadi pihak yang paling dirugikan. Di Iran, sanksi ekonomi menyebabkan penderitaan yang luas, sementara di Palestina, konflik berkepanjangan memakan korban jiwa dari generasi ke generasi. Disinilah letak ironi geopolitik. Elit politik dan negara adikuasa merancang kebijakan atas nama stabilitas atau perlawanan, tetapi biaya nyatanya dibayar oleh rakyat yang tidak pernah memilih perang. Konflik Iran-Israel tidak berdiri sendiri, melainkan diproduksi dan direproduksi oleh konfigurasi kekuasaan global yang lebih luas. Amerika Serikat dan negara-negara barat tidak hanya menjadi aktor eksternal, tetapi turut menjadi arsitek dari struktur relasi yang menciptakan ketimpangan dan ketegangan jangka panjang. Di satu sisi, Iran menjadikan perlawanan terhadap Israel sebagai simbol penolakan terhadap tatanan dunia yang tidak adil. Di sisi lain, Israel memosisikan dirinya sebagai negara yang terbebas dari ancaman hukum, dan oleh karena itu memerlukan dukungan Barat untuk mempertahankan eksistensi kebiadabannya.